Halo, ada nggak Bu keajaiban? Pernah tahu? Belum. Belum tahu kok bilang ada. Pasti ada ya. Pernah lihat? Pernah dengar? Dengar pernah. Pernah ngalami? Belum. Adakah keajaiban? Ada. Pernah lihat? Belum. Pernah dengar? Pernah. Alami. Keajaiban itu banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, kitab suci yang kita yakini, petunjuk hidup kita, banyak sekali keajaiban-keajaiban diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh nggih Bu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pernah dibakar sama Raja Namrud. Bongo, gue Hanoman gue ya. Dibakar. Apakah beliau terbakar? Tidak. Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Single mawon bot. Ajaib tidak? Ajaib tidak? Itu dongeng apa kisah nyata? Betul-betul terjadi atau hanya ilusi? Betul-betul terjadi. Nabi Ibrahim dibakar nggak apa-apa. Ada Nabi Musa alaihissalam. Tahun depan lautan itu. Ma'iyya Rabbi sayahdin. Tidak. Tidak. Tuhan kita, Rabb Allah bersama kita. Allah bersama kita dan pasti akan memberikan sayahdin, memberi petunjuk. Allah menyertai kita. Allah pasti ngasih solusi. Allah pasti ngasih solusi. Apa solusinya ternyata? Nggak jauh-jauh, karena beliau bawa tongkat. Allah perintahkan tongkat itu untuk dipukulkan di lautan. Tongkat dipukulkan, yes. Kemudian laut terbelah. Lanjut, jalan Nabi Musa beserta pengikutnya selamat. Justru Fir'aun dan bala tentaranya sing geblebek-blebek mati ning segara. Tongkat dipukul, lautan terbelah. Wis, keajaiban bukan? Percaya dengan keajaiban? Nanti cari tongkat, jalan ke pantai selatan, piknik yang syaratkan apa yang cakap, terus jat, laut terbelah. Ya nggak begitu juga kali gitu. Tapi itu terjadi, Allah berikan keajaiban. Itu di dalam Al-Quran. Coba buka-buka lagi. Pasti kalau kita bicara Nabiullah Sulaiman, keajaibannya juga keren tuh. Nabi Sulaiman itu mau menaklukkan Ratu Bilqis, rapat dengan para punggawa. Ada ide bagaimana supaya singgasananya Ratu Bilqis itu dipindahkan. Nah, ditawarkan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis kemari. Prajuritnya Sulaiman itu ada yang siap. Saya siap. Namanya Ifrit ya. Berapa lama kamu bisa memindahkan itu singgasana? Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Sebelum cara kene ya, saderengipun pasuanan bodol sampun dumugi mengko mangke. Sebelum rapat selesai, sebelum kamu bangkit di tempat tidur, tempat dudukmu. Sebelum rapat, sebelum pengajian selesai, kita pada bangkit, sudah nyampe itu. Tapi ternyata ada seorang yang alim, pengikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam, namanya Asif bin Barkhiyah, pengikutnya Nabi Sulaiman ya. Asif bin Barkhiyah, ya kayak lelangan wae. Saya siap, wahai Nabi. Duh, berapa lama sebelum matamu berkedip? Matamu ini kok cuma temu bahasa Jawa ya, enggak kasar, bahasa Indonesia orang kasar. Maaf Paduka, kami siap memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Nek wong Jawa krungu matamu kaget. Bahasa Indonesia biasa-biasa aja ya. Saderengipun paningal panjenengan kedip, celing. Itu sama. Jadi jauh tuh posisi. Pindahkan, celing. Sampai.
Keajaiban bukan. Yang dipindahkan tuh singgasana, dampar kencono, tahta. Kita duduk gini loh. Mung kayak di SMS. Link. Dulu belum ada wa belum ada wa. WA. Itu kan nabi, Pak. Itu nabi dapat keajaiban. Bukan hanya para nabi. Kalau keajaiban yang diberikan para nabi namanya mukjizat. Tapi Allah juga berikan kepada orang-orang saleh namanya karamah. Banyak orang-orang saleh mendapatkan karamah berupa pertolongan Allah. Ya, seperti kisahnya Maryam di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria itu masuk ke mihrabnya Maryam. Kamare sentong ini cara gini ya. Kamarnya, mihrabnya. Dia menemukan rezeki makanan yang lezat, buah-buahan, bahkan buah-buahan yang padahal Maryam tidak pernah keluar belanja, padahal di situ tidak ada supermarket, tidak juga ada pasar buah. Makanya bertanya, Zakaria bertanya kepada Maryam, karena oleh itu buah. Alhamdulillah, dia menjawab itu semua dari sisi Allah. Ajaib betul. Maryam nggak pernah kemana-mana, nggak pernah pergi ke pasar, nggak pernah pergi ke supermarket. Ada makanan, ada buah di sisinya. Kayaknya dulu waktu mau bikin buku apa namanya, Magnet Rezeki, pertama kali konsepnya itu judulnya Mihrab Rezeki. Kalau Mihrab Rezeki kurang populis. Untuk masyarakat umum gitu ya. Mungkin kurang populis, akhirnya bukunya kalau tidak salah atas nasihat Mas Ipo diganti judulnya Magnet Rezeki. Itu keajaiban, karamah. Kemarin ada apa namanya, bencana alam, ada tsunami, ada orang yang diselamatkan, kanan kirinya berantakan, luluh lantak, tapi ada masjid yang utuh, berikut seorang muadzinnya selamat. Ada seorang yang sudah terkubur, tapi Allah selamatkan itu. Itu semua pertolongan Allah. Ya kan? Di Suka. Mana itu? Cilacap ya. Cilacap kemarin kebakaran akhir Desember, 23 Desember 2001. Pasar kebakaran di lantai 2, ludes semuanya, habis semuanya. Ada satu kios utuh, orang kesenggel gini. Ternyata sang pemiliknya itu betul-betul dia rajin, setiap mendapatkan penghasilan dia sisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Itu keajaiban pertolongan Allah. Dipikir, ya kan? Yang baru-barusan viral di mana? Pekanbaru ya. Kecelakaan itu loh. Jadi di lampu merah kemudian ada truk besar, tronton besar, semua yang di lampu merah itu kena kecelakaan itu. Tapi ada satu kendaraan yang selamat. Dan di kendaraannya itu masih ada nasi bungkus. Kenapa? Dia ternyata mau mengantarkan nasi bungkus buat program. Keajaiban banget itu ya. Dan masih banyak lagi. Kesimpulannya sahabat-sahabat, keajaiban itu ada bukan hanya zaman sampai sekarang pun masih ada di kita. Apakah kita berhasil, yang bisnisnya berhasil kayak hari ini kan begini, apakah karena hebat, apakah karena canggih, karena kerja? Saya kira bukan, tapi karena pertolongan Allah. Boleh cerita, pasti itu banyak sekali hal-hal yang di luar perhitungannya. Jadi Allah berikan keajaiban-keajaiban kepada para nabi namanya mukjizat, kepada orang saleh namanya karamah, kepada kita semua
Orang yang biasa begini bisa, namanya maunah. Allah bisa memberikan maunah kepada kita semua. Jadi keajaiban itu ada, tapi keajaiban itu ada bagi yang percaya. Percaya dengan keajaiban? Kalau kita ingin mendapatkannya harus percaya. Dan bukti percaya adalah dipraktek. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Itu banyak kan? Tadi berapa? Yang mau berapa? Keajaiban di dalam Al-Quran. Bagus, apalagi untuk pelajaran, untuk apa lagi? Betul banget nih. Ditiru betul. Ini kepada Allah, iya betul. Selama ini kita tahu di Al-Quran itu hanya kita baca, dan kita atau hanya dinyanyikan. Padahal bisa kita praktekkan, tentunya sesuai dengan bentuk kondisi kita ya. Jadi kalau boleh disingkat, untuk apa Allah kisahkan keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran? Jawabnya untuk dipraktekkan. Oke, biar teringat. Kalau saya bertanya untuk apa kisah-kisah keajaiban di dalam Al-Quran, jawabnya dipraktekkan. Ambil tangannya begini Pak, dipraktekkan. Ambil yakin, supaya nanti bisa jadi ajaib semua. Oke, siap? Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan tangan kita. Untuk apa kisah-kisah ajaib Allah kisahkan di dalam Al-Quran? Untuk tambah semangat, untuk siap praktek keajaiban. Ya ibarat buku masak. Ya, kemarin di sini ada gambar buku masak. Ya, tampak. Ibarat buku masak. Tuh, pintar masak Bu ya. Ada pernah buku kitab resep masakan? Itu untuk apa? Dipraktekkan kan? Kalau cuma dibaca, dinyanyikan, kira-kira jadi masakan lezat nggak? Bahan-bahan: 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, garam secukupnya, siapkan penggorengannya, teng 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 teng, mateng. Kang suami mau tanya, Dek, aku sarapan nih. Oke Pak, oke, mau sarapan. Saya punya buku resep masakan paling bagus. Tapi mau tigo nyanyi. Nyanyinya gimana? Bumbu-bumbu dihaluskan, api kompor dinyalakan, minyak goreng dipanaskan, bumbu halus dimasukkan, sreng. Mateng. Ya enggak cuma dinyanyikan. Jadi buku kitab resep masakan itu gunanya untuk dinyanyikan. Hah? Jadi kisah-kisah Al-Quran Allah sebutkan itu banyak sekali, kisah-kisah Al-Quran banyak sekali ayat-ayat itu untuk dinyanyi. Oh iya, dipraktek. Kalau cuma nyanyikan nggak bisa akan merasakan lezatnya masakan. Kalau cuma menyanyikan saja nggak bakal bisa kita merasakan indahnya Al-Quran. Luar biasa. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, itu ada ilmunya. Keajaiban itu bisa datang kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua, asal tahu ilmunya. Mau tahu? Maunya semangat dari suara, dari perut. Mau tahu? Mau